Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari pengajian di pagi hari ini. Melanjutkan kajian kita masih dalam bab yang sama, babu ziyarati ahlil khairi wa mujalasatuhum wa suhbatuhum wa mahabbatuhum. Bab menziarahi orang-orang yang baik, ahlul khair, orang-orang yang dikenal dengan kebaikannya, wa mujalasatuhum, dan berkumpul berteman dengan mereka, wa mahabbatuhum, dan mencintai orang-orang baik, orang-orang yang saleh. Kita telah sampai pada hadis yang ke-364 setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang pentingnya kita memilih teman yang baik, di mana teman yang baik akan membimbing kita kepada surga dan teman yang buruk akan menyeret kita ke dalam neraka. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadhfar bidzatid din taribat yadaka, muttafaqun alaih. Wa ma'nahu anna an-nasa yaqsiduna fil 'adati min al-mar'ati fi hadhihi al-khisal al-arba', fahris anta 'ala dzatid din fadhfar biha wahris ala suhbatiha. Dan ini adalah hadis yang sudah populer, sangat sekali populer. Sebagian dari kita sudah pernah mendengar hadis ini. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka dari jalur sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tunkahul mar'ah li arba', wanita dinikahi karena 4 hal. Jadi kita menjelaskan pertemuan yang sebelumnya tentang pentingnya kita memilih kawan atau teman yang baik, yang dimana teman yang baik itu akan membawa kita kepada ibadah, kepada taat, kepada amal soleh. Adapun teman-teman yang buruk, pelaku maksiat, maka pasti mereka akan menyeret kita ke dalam maksiatnya. Maka di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW hal yang lebih penting lagi. Kita bukan hanya memilih seorang teman, tapi kita memilih teman hidup yang akan senantiasa bersama kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman yang selalu menemani kita, mendampingi kita, selalu bersama kita, hidup bersama kita adalah tentu saja pasangan, istri ataupun suami kita. Oleh karenanya kalau memilih teman saja, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memilih orang yang baik, maka tentu saja ketika memilih pasangan sudah lebih lagi kita memilih orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah menyebutkan bahwasanya seorang wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Artinya secara umum seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, yang menjadi sebab ia tertarik menikahi wanita tersebut ada 4 kategori. Dan ini adalah hal yang lumrah, hal yang wajar terjadi. Limaliha, karena harta dari wanita tersebut. Lihasabiha, karena kedudukannya, keturunannya atau kedudukannya. Wali jamaliha,
karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Seorang wanita dinikahi oleh seorang lelaki karena harta yang ia miliki, karena lelaki tersebut menganggap harta wanita tadi itu mungkin akan bisa membantu dan memberikan manfaat bagi lelaki tersebut. Dan ini merupakan hal yang terjadi. Seorang lelaki ya yang dia memiliki kesulitan dalam ekonominya, berusaha untuk mencari wanita yang berasal dari keluarga berada, setidaknya untuk meringankan beban dia ketika kalau mengalami kesulitan dalam hal finansial. Walihasabiha, dan wanita tersebut juga dinikahi karena kedudukannya. Dia anak seorang kiai, dia anak seorang pejabat, dia memiliki keturunan yang mulia, keturunan Rasulullah SAW misalnya. Lelaki tersebut menikahi wanita itu karena ingin naik, ya, mengangkat harkat atau mengangkat ya kedudukannya di mata manusia yang lainnya, di mata masyarakat. Dan ini terjadi. Seorang memilih untuk menikahi wanita yang memiliki kedudukan tinggi atau memiliki nasab yang tinggi, ya, untuk apa? Mengangkat kedudukannya di hadapan manusia. Wali jamaliha, dan wanita dinikahi karena kecantikannya. Ya, seorang lelaki ingin bersenang-senang menikmati kecantikan seorang wanita. Menikahi karena cantik paras ya wajahnya. Akan tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan kita saran, memberikan kita nasihat dari pilihan-pilihan yang dipilihkan atau yang menjadi sebab seseorang lelaki menikahi wanita. Maka kata Rasulullah SAW, nikahilah wanita karena agamanya. Fadhfar bidzatid din. Kata Rasulullah SAW, maka pilihlah yang baik agamanya. Fadhfar bidzatid din. Di sini Rasulullah SAW, kalau kita mau melihat secara bahasa, Rasulullah menggunakan lafaz fadhfar, berasal dari kata dhafira yadhfaru. Kita mengartikan atau menerjemahkan hadis ini dalam banyak buku-buku bahasa Indonesia dengan arti kata pilihlah. Itu arti yang benar. Tapi arti yang sebenarnya atau arti yang sebenar-benarnya adalah Rasulullah menyebutkan dengan lafaz fadhfar yang artinya beruntunglah kamu dengan, atau sukseslah atau berjayalah kamu dengan wanita yang memiliki agama, taribat siadak. Maka itu akan membuat kamu menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Kita mengetahui kehidupan di dunia ini adalah ya semuanya keindahan yang Allah berikan kepada kita, semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita punya rumah yang bagus, kita punya pekerjaan yang bagus, kita punya mobil yang banyak, ya, kita punya harta yang melimpah, kita punya uang yang kita simpan di bank yang begitu banyaknya. Tapi yang perlu kita ketahui, semua itu tidak akan berarti, semua itu tidak akan kita rasakan bahagia, ketenangan hidup di dunia ini kalau kita tidak memiliki istri yang soleha. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, keindahan, ya, sesuatu yang sangat disenangi oleh manusia. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, rumah yang bagus, mobil yang bagus, pekerjaan yang membanggakan dan lain sebagainya. Tapi tidak punya istri yang menyenangkan, memiliki istri yang membangkang, memiliki istri yang membuat kita sakit hati setiap hari, tidak mau melayani suaminya, maka tidak ada artinya segala kenikmatan yang kita miliki di dunia tersebut. Maka Rasulullah katakan, fadhfar, beruntunglah, berjayalah engkau dengan wanita yang engkau pilih, wanita yang memiliki agama, taribat siadaka. Maka itu akan membuat engkau menjadi bahagia. Karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri yang salehah, dia akan berusaha mentaati suaminya, dia akan berusaha menyenangkan suaminya. Isi kepalanya atau yang ada di pikirannya adalah bagaimana membuat suaminya ridha kepada dirinya, membuat suaminya bahagia dengan dirinya. Dia akan berusaha melayani sebaik mungkin, tidak ingin membuat suaminya marah. Inilah wanita yang memiliki agama dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wanita yang tidak memiliki agama, tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan cepat ia membangkang kepada suaminya, berontak dari suaminya, tidak mau taat kepada suaminya.
maka beruntunglah kita yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki istri yang salihah, jagalah dia. Ya. Maka itu adalah kenikmatan yang terindah yang Allah berikan kepada seorang lelaki di muka bumi ini. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, harta apa yang jika aku miliki di dunia ini, aku menjadi orang yang sangat-sangat beruntung?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jikalau engkau memiliki 3 hal ini, maka engkau akan menjadi orang yang sangat beruntung di dunia ini." Dan 3 hal tersebut adalah lisanan dzakiran. Engkau memiliki lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya digunakan untuk berzikir, bukan untuk membicarakan aib orang, bukan untuk membicarakan keburukan orang lain. Lisannya buat berzikir, membaca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Wa qalban syakiran, memiliki hati yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa zaujatan, dan engkau memiliki seorang istri yang menolongmu untuk dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini dimiliki oleh seorang muslim, dia adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Lebih bahagia dari siapapun yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah luas. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini maksudnya adalah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, maksudnya adalah kita berupaya untuk memilih wanita yang salihah sebagai istri kita karena dia akan menjadi teman hidup kita. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita yang menjadi tolak ukur ia memilih seorang laki bukan karena tampannya, walaupun itu juga menjadi sebab seorang wanita menikahi seorang laki, sama seperti seorang laki-laki. Seorang wanita memilih suami karena dia kaya, karena dengan tujuan bisa membuat dia atau bisa menjamin perekonomian keluarganya. Atau dia menikahi seorang laki yang memiliki kedudukan tinggi, pangkat yang tinggi. Kenapa? Untuk mengangkat derajat dia di mata manusia. Tapi kalau seorang wanita memilih seorang lelaki karena agama yang dimilikinya, maka lelaki tersebut pasti akan membahagiakan wanita tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ankihu banatakum." Nikahilah anak-anak perempuan kalian dengan lelaki yang soleh, lelaki yang beriman, lelaki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahabbaha akramaha. Kalau suaminya itu mencintai anakmu, maka dia akan memuliakan anakmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sebaliknya, kalau seandainya suaminya itu ternyata tidak cinta kepada anaknya, la yadhlimaha, maka suami itu tidak akan menzolimi anaknya. Nah, kebanyakan lelaki yang kita ketahui ketika sudah tidak cinta lagi dengan seorang wanita, maka dia tidak akan berbuat zolim. Dia akan berbuat kasar, dia akan berbuat yang buruk kepada seorang wanita tersebut. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada dia untuk dia pertanggungjawabkan dan ia jaga amanat tersebut. Akan tapi lelaki yang beriman, maka dia pasti akan selalu memenuhi hak-hak istrinya dan tidak akan berbuat zalim kepada istrinya tersebut. Hadis yang berikutnya, hadis ke-365, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda li Jibril, Rasulullah pernah mengucapkan kepada Jibril, dan ini hadis turun atau diucapkan oleh Rasulullah SAW di awal-awal Rasulullah memulai dakwahnya di kota Mekah. Di mana sebagaimana kita ketahui, di awal-awal Rasulullah memulai dakwahnya di kota Mekah, Rasulullah mengalami kesulitan, mengalami himpitan dan desakan, kecaman dari orang-orang Quraisy. Di mana Rasulullah dihina, dijelek-jelekkan, dicaci maki. Sehingga Rasulullah SAW merasakan kehempitan hidupnya pada saat itu. Dan Jibril senantiasa datang di awal-awal Islam untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW yang disampaikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Jibril, "Ma yamna'uka an tazuruna akthar mimma tazuruna?" Wahai Jibril, apa yang menyebabkan engkau itu
tidak sering-sering menziarahi aku, datang kepadaku. Artinya apa? Rasulullah itu sebenarnya kepingin Jibril ini lebih sering lagi. Karena apa? Sayangnya sama Jibril, cintanya sama Jibril. Karena tahu Jibril ini adalah malaikat. Dan malaikat yang paling terbaik dari seluruh malaikat yang ada. Oleh karena Rasulullah kangen, selalu ingin bertemu dengan Jibril. Wahai Jibril, kenapa kamu gak sering-sering datang kepada saya? Apa kata Jibril? Fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, wa ma natanazzal, dan tidaklah kami ini turun illa bi amri rabbika, kecuali atas perintah Rabbmu wahai Muhammad. Jadi ini jawaban Jibril melalui firman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami turun menemuimu wahai Muhammad melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Allah yang memiliki apa yang ada di dunia ini, wa ma khalfana, dan apa yang ada di akhirat, wa ma baina dzalik, dan apa yang ada di antara dunia dan di akhirat. Yaitu adalah apa? Alam barzakh, alam kubur. Artinya apa? Di sini Rasulullah SAW senang berkumpul dengan orang yang baik. Dan siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan malaikat? Di mana para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ya'suna ma amara Allah wa hum la ya'suna ma amarahum wa la ya'suna ma amara Allah. Apa dalam ayatnya? Alaiha malaikatun shidadun ghiladun la ya'suna ma amarahum wa hum yaf'alun. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka kerjakan. Itu sifat para malaikat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ini sangat rindu selalu bisa berkumpul dengan Jibril, selalu bisa berkumpul dengan malaikat yang terbaik, ya, berbicara dengan Jibril, menuntut ilmu dari malaikat Jibril, dibawakan wahyu oleh Jibril, merasakan hatinya tenang kalau berkumpul dengan Jibril. Itulah dia bagaimana seharusnya kita memiliki perasaan dengan orang-orang yang dikenal dengan kebaikannya, dengan ilmunya, dengan ketakwaannya. Kita berusaha untuk sering bersama dia. Bukan kita malah menjadi tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Karena berkumpul dengan mereka akan membawakan manfaat kepada kita, membawakan sisi positif. Kita bisa meniru kebaikan mereka, kita bisa mengambil ilmu dari mereka, kita bisa mencontoh akhlak mereka. Bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka bertutur sapa, bagaimana cara mereka bersikap dan lain sebagainya, agar kita mengambil manfaat dari mereka. Baik. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba'sa bihi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Rasulullah, la tusahib illa mu'minan, janganlah engkau menjadikan teman dekatmu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada orang yang kita tahu dia itu dengan terang-terangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dengan terang-terangan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia. Dia melanggar, dia melakukan perbuatan maksiat, dia meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan. Apakah itu dikatakan sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah, janganlah engkau jadikan teman dekat kecuali orang-orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan sahabatnya adalah orang-orang yang beriman. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tidaklah mereka menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW
melainkan karena keimanan yang mereka miliki, karena ketulusan hati yang mereka miliki, karena keikhlasan yang mereka miliki, karena amalan soleh yang mereka miliki. Itulah yang membuat mereka menjadi apa? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah memilihkan Nabi Muhammad sahabat-sahabat dari orang-orang yang tidak baik, sahabat dari orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita memilih teman-teman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman itu, kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Teman itu menarik, sahib itu menarik. Kalau dia baik, dia akan menarik kita kepada kebaikan. Kalau dia buruk, dia pasti akan menarik kita kepada keburukan. Itu adalah dampak dari berteman. Oleh karena kalau kita memilih teman-teman yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Sudah saya singgung pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya kita punya hak untuk memilih siapa orang-orang yang kita berikan makan. Kita undang makan ke rumah kita misalnya, atau kita ajak, atau kita berikan makanan kepada mereka. Kita memiliki hak dalam Islam. Dan kita juga punya hak untuk memilih orang-orang yang bertakwa yang memakan makanan kita. Kenapa demikian? Karena orang yang bertakwa, setelah ia memakan makanan kita, maka dia akan melakukan amal soleh setelah itu. Sehingga kita menjadi orang yang berkontribusi, menjadi jembatan bagi dia untuk beramal soleh. Tapi orang-orang yang bermaksiat, setelah ia memakan makanan kita, apa yang akan ia lakukan? Pada umumnya dia akan kembali kepada maksiatnya, sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang berkontribusi dalam maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau orang misalnya ingin memberikan makan secara umum, tidak ada masalah, pada dasarnya boleh dan sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau orang mau lebih berhati-hati dalam memberikan makanan, menyalurkan hartanya hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niatan agar harta tersebut menjadikan orang-orang itu menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu di atas atau tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman. Tidak ada larangan dalam Islam kita berteman. Kita berteman dengan siapapun yang kita inginkan. Kita berteman dengan siapapun yang kita mau. Akan tetapi kita harus tahu pilihan kita tersebut memiliki konsekuensi, memiliki dampak dan akibat. Anda memilih teman-teman yang buruk, maka jangan salahkan kalau teman-teman yang buruk tadi itu akan mengajak kita kepada keburukannya. Kita memilih teman-teman yang baik, maka sudah pasti teman-teman yang baik itu akan menulari sifat-sifat baiknya kepada kita. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, kalau mau melihat seseorang, la tasal anil mar'i wasal an qarinihi. Kalau engkau ingin bertanya tentang seorang, tidak perlu nanya tentang orang itu langsung, gimana sih fulan. Cukup tanyalah siapa temannya. Berkumpul dengan orang-orang baik, maka akan kecipratan kita nama yang harum. Berkumpul dengan teman-teman yang buruk, maka akan kecipratan juga kita dengan nama yang busuk. Berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka pilihan ada di depan kita. Anda memilih teman yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Memilih teman yang buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan dari mereka. Allah telah memberikan kita dua jalan. Wa hadainahun najdain. Telah kami berikan mereka itu dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Maka tinggal kita yang memilih. Dan semua konsekuensi akan kita dapatkan sesuai dengan pilihan kita. Karena seseorang di hari kiamat kelak, di akhirat kelak,
akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan di hari akhirat nanti bersama orang-orang yang ia cintai. Kalau ia mencintai orang-orang soleh, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Kalau dia mencintai orang-orang yang tidak baik, maka yang dikhawatirkan ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak baik. Maka kita harus mencintai ya orang-orang yang soleh karena ketakwaan mereka, bukan karena pribadi, bukan karena zat mereka, tapi karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta karena apa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah orang-orang yang soleh, karena dengan itulah insya Allah kita akan dibangkitkan di akhirat kelak bersama orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, masih bab yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita teman yang soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya istri yang solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak yang soleh, sehingga kita semua berkumpul dengan orang-orang yang soleh di surga nanti. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.